Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Afifatul Adawiyah, NPM 3 digit terakhir 332, dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Nisma Aulia Konzela dengan NPM 3 digit terakhir 347. Di sini saya akan mempresentasikan bersama teman saya tentang dataset kemiskinan di Indonesia. Yang pertama, kita memasuki dataset mentah terlebih dahulu. Dataset ini berisi tentang data yang berisi tentang kemiskinan yang belum diolah sama sekali. Poin-poinnya itu data masih asli, belum ada perhitungan statistika, dan menjadi dasar utama analisis. Dataset mentah ini digunakan sebagai sumber data utama sebelum dilakukan proses training dan testing. Next. Nah, sheet 2 ini definisi dataset. Pada bagian ini dijelaskan arti dari setiap variabel yang digunakan. Contohnya ada nama kolom, arti tiap atribut, fungsi variabel, dan analisis. Definisi dataset ini penting agar tidak menjadi kesalahan dalam interpretasi dataset proses perhitungannya. Nah, di sini dataset memiliki 300 baris dan 13 kolom yang terdiri dari 12 atribut fitur dan satu label kelas. Ada provinsi, kabupaten, presentasi penduduk miskin, rata-rata lama sekolah, dan lain-lain. Next, kita memasuki data training. Set ketiga ini digunakan untuk melatih model dalam mengenali pola kemiskinannya. Tekanan yang digunakan dalam analisis dataset ini, kami menggunakan data training pembelajaran, digunakan untuk membentuk model statistika, dan biasanya jumlah lebih besar dari data testing. Data training berperan penting karena kualitas model sangat bergantung pada data ini. Nah, di sini ada 234 data training dan 10 data miskin, 224 data tidak miskin. Keterangannya itu 1 itu miskin dan 0 itu tidak miskin. Next. Kita memasuki sheet perhitungan data training. Berisi tentang dilakukan perhitungan statistika dari data training. Berisi tentang mean atau rata-rata, standar deviasi, frekuensi. Perhitungan ini digunakan sebagai dasar untuk menentukan probabilitas pada tahap selanjutnya. Nah, di sini ada kelas tidak miskin 0,9 sekian dan miskin 0,042 sekian, dan meannya 1 miskin, dan ini adalah datanya. Lalu ini adalah data kelas mean 50 SD, PPM, mean, RLS, dan lain-lain. Next. Kita memasuki data testing, yaitu set kelima, digunakan untuk menguji model yang sudah dilatih sebelumnya. Nah, di sini training itu belajar, testing itu menguji. Dan di sini ada 67 data testing, 5 data miskin, 62 data tidak miskin. Data testing tidak ikut dalam proses training sehingga hasilnya lebih objektif. Next. Kita memasuki sheet 6, perhitungan likelihood dan posterior. Ini sheet paling penting karena berisi tentang perhitungan. Tahap ini digunakan untuk menentukan probabilitas suatu data termasuk dari kategori tertentu. Likelihood adalah peluang data terhadap kelas. Posterior itu hasil akhir klasifikasi. Perhitungan posterior digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan klasifikasi. Di sini ada beberapa fitur, presentasi penduduk miskin, dan lain-lain. Ada likelihood per fitur juga. Terus ada prior per kelas juga. Terus ada data training posteriornya juga dihitung. Terus setelah dikalikan semua, diperhitungkan semua, maka telah dikalikan priornya 0,3 untuk setiap kelas, diperoleh nilai posterior. Tidak miskin 0,3 dan miskinnya 0,7. Kelas tertinggi di posterior yaitu 0,7. Next. Kita memasuki sheet akurasi. Sheet terakhir adalah sheet akurasi ini. Bagian ini menunjukkan tingkat ketepatan model dalam mengklasifikasikan data kemiskinan. Akurasi itu ukuran kinerja model, dan semakin tinggi maka semakin baik. Nilai akurasi digunakan untuk mengevaluasi apakah model layak digunakan atau perlu diperbaiki. Seperti data ini, model naive Bayes digunakan untuk memprediksi kategori kemiskinan berdasarkan berbagai indikator soal ekonomi. Terus data yang digunakan pada dataset ini seperti presentasi penduduk, rata-rata, umur, dan lain-lain. Lalu akan dijelaskan teman saya. Di sini saya akan menjelaskan program Python yang sudah versi 2. Sebelumnya, program ini digunakan untuk mengklarifikasi tingkat kemiskinan menggunakan algoritma naive Bayes dengan data dari file Excel yang sudah kami buat.
Naif bias dipilih karena yang pertama sederhana, yang kedua efisien, dan yang ketiga cocok untuk data kategori. Selanjutnya ada import library. Yang pertama yaitu ada import plans ASPD yang digunakan untuk membaca dan mengolah data Excel. Selanjutnya ada math yang digunakan untuk perhitungan logaritma agar perhitungan probabilitas lebih stabil. Lalu ada load data. Load data digunakan untuk mengambil dari file stat.com UAS. Lalu ada header sama dengan non karena data tidak memiliki judul kolom. Selanjutnya ada data ditampilkan menggunakan head dan info untuk memastikan data berhasil dibaca. Lalu ada stub. Kolom ke-12 adalah kelas target atau tingkat kemiskinan. Kolom 0 sampai 11 adalah atribut atau fitur. Selanjutnya ada total data dihitung untuk keperluan probabilitas. Selanjutnya ada probabilitas kelas yang digunakan untuk menghitung peluang awal setiap kelas. Contohnya peluang data termasuk kelas miskin atau tidak miskin. Probabilitas ini menjadi dasar perhitungan naif bias. Selanjutnya ada probabilitas atribut yang digunakan untuk menghitung kemungkinan suatu nilai atribut muncul pada kelas tertentu menggunakan Laplace smoothing agar tidak ada probabilitas bernilai 0. Selanjutnya ada input data uji. User memasukkan nilai setiap atribut secara manual. Data ini akan diuji untuk diprediksi tingkat kemiskinannya. Selanjutnya ada perhitungan naif bias. Semua perhitungan menggunakan logaritma. Tujuannya satu untuk menghindari angka sangat kecil, yang dua mempengaruhi perhitungan perkalian probabilitas, yang ketiga yaitu nilai log probabilitas dihitung untuk setiap kelas. Selanjutnya ada hasil klarifikasi. Di hasil klarifikasi ini kelas dengan nilai probabilitas terbesar dipilih sebagai hasil prediksi untuk menampilkan program tingkat kemiskinan hasil klasifikasi. Selanjutnya ada perhitungan akurasi. Di sini sistem menguji seluruh data satu persatu membandingkan hasil prediksi dengan kelas sebenarnya dengan melihat akurasi dihitung dalam persenan. Adapun hasil running dari program kami. Nah, di sini menampilkan hasil running yang dari program kami, yaitu yang pertama data berhasil dibaca. Selanjutnya ada teks probabilitas kelas. Yang terdapat P-kelas klasifikasi kemiskinan dengan nomor sekian, yaitu jumlah total sama dengan nilai probabilitas, seperti itu. Lalu ada input data uji, seperti ini, memasukkan kolom, seperti pada gambar. Lalu kita tinggal memasukkan mau menginput data uji berapa. Di sini saya akan memasukkan, nah, di sini saya sudah memasukkan angka seperti ini. Lalu muncul perhitungan probabilitas seperti pada terminal yang telah kami buat. Dan hasil akhirnya yaitu prediksi tingkat kemiskinan sama dengan 1. Dan perhitungan akurasi sistem 100%. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.